Bab 1011, mengalahkannya. Sekarang, 10 tahun sudah berlalu. Fardian pasti sudah melewati banyak latihan keras dan akumulasi jangka panjang. Jadi, kekuatan tempurnya pasti sudah meningkat pesat. Namun, saat menghadapi Valentino yang masih muda, dia malah menunjukkan tanda-tanda kelemahannya dengan cepat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Awalnya aku mengira Tommy pasti akan dikalahkan Pak Fardian. Sebenarnya apa yang sudah dialami Tommy sehingga dia bisa menjadi begitu kuat? Kamu tidak tahu saja, dulu dia diusir dan ditelantarkan oleh keluarga Wijaya. Dia juga merupakan satu-satunya orang yang tak berguna di keluarga Wijaya. Tapi saat ini, anak terlantar itu malah mencapai keberhasilan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh semua anggota keluarga Wijaya meskipun mereka bersatu. Setelah Fardian dapat berdiri dengan tegak, pandangan meremehkan di matanya sudah sepenuhnya lenyap dan digantikan oleh ekspresi serius. Sangat serius. Fardian mengerti bahwa jika dia meremehkan pemuda ini lagi, hari ini dirinya akan kalah. Lagi! Sudut bibir Valentino terangkat. Setelah mengucapkan kata itu, dia sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Fardian untuk beristirahat dan melanjutkan serangannya. Jika dilihat dari kemampuan Fardian, dia tidak seharusnya bisa dikalahkan oleh Valentino dengan segampang itu. Akan tetapi, dia terlalu meremehkan Valentino. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia masih memandang rendah Valentino dalam hatinya. Bagaimanapun juga, dia merupakan tokoh legendaris di kota Kama 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Valentino ada di mana? Mungkin saja dia hanyalah seorang bocah yang masih bermain lumpur. Jadi di dalam hatinya, Fardian sebenarnya tidak menganggap bahwa Valentino adalah lawannya. Pada akhirnya, Valentino mengambil kesempatan untuk membalikan situasinya. Kemudian, dia tidak berhenti melanjutkan serangannya dan memperbesar peluangnya untuk menang. Dalam pertarungan sesama master yang sebenarnya, hasil akhirnya seringkali ditentukan dalam 1 detik. Detail kecil membuat perbedaan besar. Sedangkan saat ini, Valentino sudah memimpin. Bu! Saat Fardian memikirkan hal itu, Valentino melayangkan pukulannya lagi. Ketika Fardian menghadang serangan itu, terdengar suara yang nyaring. Selanjutnya, Valentino tidak berhenti melakukan serangan yang tiada hentinya. Serangannya itu sangat cepat dan membabi buta. Dia tidak berhenti menyerang dari atas dan juga mengambil kesempatan untuk menendang dari bawah. Serangan yang bertubi-tubi itu membuat Fardian tidak berhenti melangkah mundur dalam hanya waktu singkat. Fardian menjadi semakin gelisah dan kecapekan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan pengalaman seni bela diri bertahun-tahun dan kebugaran fisiknya yang kuat itu, dia pasti berkesempatan untuk meluncurkan serangan balik setelah bertahan hingga Valentino mulai kecapekan karena serangannya itu. Namun, setelah menahan serangan bertubi-tubi dari Valentino, dia menyadari bahwa sepertinya Valentino tidak akan lelah dan malah menjadi semakin kuat. Menghadapi Valentino bagaikan menghadapi sebuah jurang yang tidak mempunyai dasar. Dia sama sekali tidak mengetahui akhir dari kekuatan Valentino. Bu! 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 Valentino tiba-tiba mengambil kesempatan untuk meluncurkan 3 serangan berturut-turut yang mengenai dada Fardian. 3 suara nyaring yang bagaikan suara memukul drum itu membuat dada Fardian kesakitan dan menyebabkan dirinya tidak berhenti melangkah mundur. 10 tahun yang lalu, kamu memah legenda. Tapi, itu karena aku belum menantangmu. Di tempat aku berada, hanya boleh ada 1 legenda dan legenda itu adalah aku, Valentino. Nada bicara Valentino terdengar sangat arogan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya melesat kilat. Kemudian dia melompat dan berputar 360 derajat di udara. Dengan meminjam kekuatan gravitasi yang kuat, dia menendangkan kakinya ke sisi wajah Fardian. Bu! Fardian seperti sudah sepenuhnya mengakui kekalahan dan bahkan tidak bergerak untuk menghindar. Jadi, tendangan Valentino itu langsung tepat mengenai sasaran. Selanjutnya, Fardian terjatuh di atas tanah dengan suara gedebuk dan tersungkur dengan napas terengah-engah.
Valentino berdiri tegak dengan perlahan, lalu menatap ke sekelilingnya dengan tangan dikepalkan di punggungnya. Wajahnya memang tampak acuh tak acuh. Akan tetapi, terdapat sebuah keangkuhan yang sangat kuat di dalam matanya. Seolah-olah dia tidak takut pada semua makhluk di dunia ini dan mereka yang malah harus merangkak ketakutan di bawah kakinya. Semua orang yang berada di sana pun terkejut. Ternyata Vardian, petarung kuat yang terkenal itu dapat dikalahkan dengan santai oleh Valentino. Selama pertarungan itu, Valentino hanya sedikit dirugikan di awal. Akan tetapi, dia dapat dengan cepat menemukan kesempatan untuk membalikan situasinya. Selanjutnya, dia pun langsung mulai menyerang Vardian tanpa henti hingga Vardian tersungkur di atas tanah. Dalam prosesnya itu, Vardian bahkan berada dalam posisi yang terus diserang oleh Valentino tanpa bisa menyerang balik. Saat ini, Vardian masih tersungkur di tanah dan tidak bisa bangkit. Harapan terakhir ayah Timothy dan lainnya pun ikut hancur. Saat ini, siapa dari keluarga Wijaya yang masih dapat menentang Tommy? Bawahan mereka tidak sebanyak bawahan Valentino. Senjata mereka juga tidak sekuat senjata Valentino. Valentino bahkan dapat mengalahkan semua petarung keluarga Wijaya seorang diri. Tidak peduli dalam aspek apapun, Valentino dapat menekan keluarga Wijaya sepenuhnya. Wajah ayah Timothy dan lainnya pun langsung berubah pucat bagaikan sedang berduka. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Para tamu Jian yang berasal dari kota Kamo juga sangat terkejut hingga tidak dapat bersuara. Tidak akan ada orang yang berani meremehkan Tommy lagi. Mulai dari sekarang, nama Tommy Wijaya akan menggemparkan seluruh kota Kama. Valentino pelan-pelan menarik kembali pandangannya. Dia menunjuk ke arah Timothy dengan satu tangan dan menatap Chris sambil berkata, "Tangkap dia!" "Baik, Kak Valentino." Chris menyahut, lalu langsung menarik rambut Timothy. Raut wajah Timothy berubah ngeri. Kilat ketakutan dan memohon ampun melintas dari matanya. Saat ini, dia tidak berani membantah Valentino lagi. Kartu terakhirnya juga sudah dihancurkan Valentino. Jadi, dia tidak punya keberanian untuk bersikap angkuh di depan Valentino lagi. Bukan hanya Timothy, bahkan dari seluruh keluarga Wijaya, siapa yang masih berani bersikap arogan di hadapan Valentino? Tidak ada. Mereka semua takut mati. Valentino melirik ke arah di mana Pablo berada sebelumnya, tapi tidak ada seorang pun di sana. Dia tahu bahwa Pablo sudah diam-diam dibawa kabur oleh orang lain sebelumnya. Meskipun Valentino sudah menyadarinya, dia sama sekali tidak mencegahnya. Biar mereka hidup dulu. Sebelum penyebab kematian Tuan Besar Wijaya diselidiki dengan jelas, dia tidak berencana untuk membiarkan Timothy dan lainnya mati dengan begitu mudah. "Kak Tommy, lepaskanlah aku." Saat ini, Timothy sudah sepenuhnya mengakui kesalahannya. Dia tidak berani bersikap sombong lagi, malah tidak berhenti memohon. Sebenarnya Valentino sudah menyiapkan banyak kata-kata. Akan tetapi, dia malah tidak dapat mengatakannya setelah mendengar permohonan Timothy. Mereka adalah saudara Valentino, tetapi kenapa mereka selalu ingin mencelakainya? Bagaimanapun juga, dia dan Timothy sama-sama orang keluarga Wijaya. Kakek Valentino adalah saudara kandung kakek Timothy. Jadi, darah yang mengalir di tubuh Valentino itu sama dengan darah yang mengalir di tubuh Timothy. Keluarga Wijaya sangat makmur dan sejahtera di bawah pimpinan Tuan Besar Wijaya. Jadi, bagaimana mungkin Valentino tega menghancurkan kerja keras Tuan Besar Wijaya? Dia bahkan tidak ingin berselisih dengan Timothy dan lainnya hingga begini dan menjadi lelucon bagi orang-orang kota Kama. Namun, ada beberapa hal yang berada di luar kendalinya. Dia tidak ingin berbuat begini, tapi dia mau tak mau harus melakukannya. "Kak Tommy, maafkan aku. Aku sudah bersalah. Maafkan aku. Kita adalah saudara. Kita adalah keluarga yang sebenarnya." Mata Timothy yang dipenuhi dengan ketakutan itu menatap Valentino dengan hati-hati. Pandangan mata Valentino sangat tajam. Dia baru berkata ringan setelah terdiam selama beberapa detik. "Justru karena kita keluarga, makanya aku merasa lebih kecewa saat kamu mengkhianatiku. Jadi,
aku menerima permintaan maafmu. Tapi, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna lagi. Mengenai nasibmu, aku akan mendapatkan kesimpulan setelah keluar dari kamar kakek. Valentino mengepalkan tangannya di punggung dan mengalihkan pandangannya ke halaman belakang Pulau Wai tanpa melihat ke arah Timothy. Tempat itu adalah tempat tinggal Tuan Besar Wijaya selama masih hidup. Selesai berbicara, Valentino perlahan-lahan melangkah masuk ke halaman belakang. Dia percaya bahwa apa yang ditinggalkan Tuan Besar Wijaya untuknya pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Semua misteri akan terungkap hari ini. Pada akhirnya, dia akan mendapatkan kesimpulan sebenarnya Hendrik bersalah atau tidak. Bab 1012, Melahirkan dan Merawat. Pandangan semua orang bergerak perlahan mengikuti tubuh Valentino. Saat ini, tubuh Valentino memancarkan cahaya yang terang bagaikan seorang raja yang sedang menikmati kekaguman semua orang. Pandangan semua orang mengikuti Valentino yang sedang berjalan maju selangkah demi selangkah. Semua orang, baik itu orang keluarga Wijaya maupun tamu kota Kamal pun menundukkan kepala mereka saat Valentino berjalan melewati mereka. Tommy! Tiba-tiba, terdengar dua suara yang diucapkan bersamaan. Valentino menoleh sedikit dan melihat ke arah Nyonya Besar Wijaya. Kemudian pandangan matanya bergeser ke arah seorang wanita parubaya yang cantik. Saat ini, pandangan Nyonya Besar Wijaya tampak kembali jernih dan tidak linglung seperti sebelumnya. Pandangan matanya berawal dari terharu sampai gembira. Dia terlihat sangat gembira bagaikan seorang anak-anak. Dapat dilihat bahwa dia merasa sangat terharu dan gembira akan kepulangan Valentino. Nenek! Valentino mendesah panjang, lalu menyapanya dengan suara pelan. Sebenarnya, dia tidak mempunyai banyak perasaan terhadap Nyonya Besar Wijaya. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dari seluruh saudara-sedarahnya di keluarga Wijaya, Valentino hanya memiliki perasaan terhadap Tuan Besar Wijaya dan Caroline. Dia tidak peduli pada yang lainnya. Saat Valentino masih kecil, Nyonya Besar Wijaya juga tidak terlalu menyukai Valentino. Dia akan selalu memberikan barang-barang yang bagus untuk saudara Valentino yang lain terlebih dahulu. Valentino juga tahu bahwa Nyonya Besar Wijaya bersikap baik terhadap dirinya karena permintaan Tuan Besar Wijaya. Namun, bagaimana juga dia adalah istri Tuan Besar Wijaya. Jadi meskipun Valentino tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Nyonya Besar Wijaya, dia juga tidak akan memperlakukan neneknya itu dengan dingin karena dia menyayangi kakeknya. Panggilan dari Valentino itu membuat Nyonya Besar Wijaya meneteskan air mata. Selanjutnya, Valentino pelan-pelan menolehkan kepalanya untuk menatap wanita parubaya yang cantik itu. Wanita itu mengenakan pakaian mewah dan perhiasan emas yang membuatnya memancarkan aura yang mewah. Dia adalah ibu kandung Valentino. Dia jelas-jelas sudah berusia 40 tahunan, tapi dia merawat diri dengan sangat baik dan terlihat bagaikan wanita yang masih berusia 30-an. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Valentino meliriknya dengan tenang. Pandangannya itu tidak dipenuhi dengan kebencian atau kegembiraan, lebih terlihat seperti memandang orang asing. Di dalam ingatan Valentino, dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Dengar dari orang, ayahnya sudah meninggal sebelum dia bisa mengingatnya. Valentino selalu merasa curiga bahwa wanita yang melahirkannya ini sebenarnya bukanlah ibu kandungnya. Karena tidak mungkin ada seorang ibu yang tidak memedulikan putranya. Dia tidak pernah memperhatikan kebutuhan dasar Valentino ataupun menanyakan apakah Valentino pernah ditindas oleh orang lain. Valentino dan Caroline adalah anak bernasib buruk yang tidak memiliki ayah. Jika dibandingkan, Valentino lebih mirip dengan anak yatim piatu yang tidak mempunyai orang tua. Karena setidaknya Caroline masih disayang oleh ibunya dan Nyonya Besar Wijaya. Sedangkan ibu kandungnya itu selalu memperlakukan dirinya bagaikan orang asing. Saat kecil, Valentino selalu berpikir bahwa ibunya itu tidak menyukainya karena dirinya belum cukup baik dan belum cukup sempurna. Namun, saat dia sudah melakukan segala upaya untuk berhasil dan mengira bahwa dia akan mendapatkan pujian dari ibunya, ibunya malah menghancurkan seluruh pencapaiannya dan mengusirnya. Saat itu,
Valentino pun mengerti. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa memenangkan hati ibunya, apalagi berharap bahwa ibunya itu akan memperlakukannya dengan baik. Setelah itu, pikiran Valentino pun terbuka. Dia tidak lagi menunjukkan kemampuannya ataupun berusaha untuk memimpin dalam segala hal. Hanya Tuan Besar Wijaya yang tahu mengenai semua perkembangannya. Orang yang lain semuanya mengira bahwa Valentino adalah orang tidak berguna yang hanya menunggu mati. Termasuk ibunya ini. Terima kasih sudah melahirkanku. Valentino hanya mengucapkan kalimat itu dengan acuh tak acuh dan terus melangkah maju. Setelah mendengar perkataan Valentino, wanita itu sangat terguncang. Tanpa sadar, seluruh tubuhnya pun gemetaran. Tommy, dengarkan penjelasanku, dengarkan penjelasanku. Semuanya bukan seperti yang kamu pikirkan. Semuanya tidak bukan yang kamu pikirkan. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang sudah ibu alami. Wanita itu buru-buru melangkah maju dan berteriak ke arah punggung Valentino. Tidak peduli apa yang sudah kamu alami, jika kamu sudah melahirkanku, maka kamu harus merawatku. Kalau kamu tidak bisa merawatku, seharusnya kamu jangan melahirkanku sejak awal. Ekspresi Valentino terlihat tenang dan nada bicaranya bahkan terdengar sama sekali tidak mengandung emosi. Selama ini, Tuan Besar Wijaya seorang diri yang sudah merawatnya hingga besar. Hal itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Valentino bahkan tidak tahu harus bersikap seperti apa di hadapan ibu kandungnya ini. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa ayah dan ibu tidak pernah salah, Valentino benar-benar tidak dapat memaafkannya dengan gampang. Saat Valentino diusir dari keluarga Wijaya, ibunya sama sekali tidak membela Valentino, bahkan merasa kalau Valentino sudah mempermalukan dirinya. Dari awal, sudah tidak ada perasaan yang tersisa di antara mereka berdua. Satu-satunya hubungan yang tersisa hanyalah dia telah melahirkan Valentino. Jadi, Valentino akan memberinya masa tua yang baik dan memastikan bahwa dia bisa melewati kehidupan yang kaya dan makmur. Akan tetapi, Valentino tidak akan berbakti di sisinya. Kamu sudah membesarkanku saat aku kecil. Jadi, aku akan merawatmu saat kamu sudah tua. Saat aku kecil, kamu tidak pernah melindungi dan menemaniku. Jadi, kenapa aku harus menemanimu saat kamu sudah tua? Valentino percaya tentang hukum sebab akibat. Tommy, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Ibu punya alasan tersendiri. Mata wanita itu dipenuhi penyesalan. Sudahlah. Aku tidak perlu mengerti, juga tidak ingin mengerti. Terima kasih. Valentino mengerutkan alis dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia lanjut melangkah masuk. Sebelum aku keluar, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan tempat ini. Baik. Jangan khawatir, Kak Valentino. Chris dan yang lainnya segera merespon dengan serentak. Saat ini, Valentino telah mendominasi seluruh situasinya. Tidak peduli kemanapun dia pergi, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Meskipun tempat tinggal Tuan Besar Wijaya dulu adalah tempat terlarang, larangan itu tidak berguna bagi Valentino. Setelah Valentino masuk, semua orang pun terdiam. Jangankan orang dari keluarga Wijaya, bahkan tamu dari kota Kamal pun tidak berani meminta pulang. Chris membawa pasukannya yang memegang senjata berjaga di sana dengan ekspresi yang garang. Meskipun orang-orang yang berada di sana mempunyai niat untuk pergi, mereka juga tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Untuk apa Tommy pergi ke tempat tinggal Tuan Besar Wijaya dulu? Ada beberapa tetua yang bergumam sendiri dengan kebingungan. Orang keluarga Wijaya lainnya juga sangat bingung. Bukankah Valentino seharusnya pergi ke aula leluhur keluarga Wijaya untuk memberi hormat pada nisan Tuan Besar Wijaya? Apakah dia mempunyai urusan lain di tempat tinggal Tuan Besar Wijaya dulu? Apakah mungkin Tuan Besar Wijaya meninggalkan sesuatu untuk Tuan Tommy? Ada orang yang menebak. Setelah mendengar kata-kata itu, ada beberapa orang dari keluarga cabang keluarga Wijaya saling memandang. Wajah mereka pun berubah pucat seketika. Jika benar begitu, mereka mungkin dalam bahaya. Wajah Timothy dan ayahnya menjadi sangat pucat. Namun,
Saat ini mereka tidak bisa kabur dan sama sekali tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menunggu di sini hingga Valentino keluar dan mengumumkan nasib mereka. Meskipun sudah bertahun-tahun Valentino tidak mengunjungi tempat tinggal Tuan Besar Wijaya, ada sebuah kenangan yang tiba-tiba muncul di dalam benaknya saat dia membuka pintu gerbang itu. Bab 1013, Mengenang Masa Lalu. Halamannya sangat bersih, mungkin karena sering disapu. Luas halamannya tidak besar, tetapi rapi dan bersih, masih sama seperti sebelum Tuan Besar Wijaya meninggal. Ada gunung batu, jembatan dan sungai. Bunga-bunga disusun berdasarkan jenisnya. Ada sebuah ayunan tua yang membangkitkan kembali kenangan Valentino. Ayunan itu dibuat sendiri oleh Tuan Besar Wijaya. Di masa kecilnya, Valentino menghabiskan banyak waktu di ayunan tersebut. Pada saat itu, keturunan keluarga Wijaya yang lain tidak mau bermain bersama Valentino dan Caroline. Oleh karena itu, mereka bermain di ayunan dengan saling mendorong. Seperti lelaki tua pada umumnya, Tuan Besar Wijaya akan menyeduh teh dan menghisap cerutu, melihat mereka bermain dengan wajah penuh kasih sayang. "Tommy, sudah waktunya latihan. Cepat latihan bela diri." Tiba-tiba, ada sebuah panggilan yang menyadarkan Valentino dari renungannya. Dia terkejut dan bergegas mendongakkan kepala. Tidak ada seorang pun di halaman ini. Pada saat itu, Tuan Besar Wijaya sering mengatakan ini untuk mendesak Valentino belajar, latihan bela diri dan latihan fisik. Tuan Besar Wijaya memang sangat baik padanya, tetapi tidak pernah lengah tentang menuntut ilmu, bahkan sangat tegas. Tanpa pengawasan Tuan Besar Wijaya yang tegas, Valentino juga tidak akan punya keberhasilan sebesar ini. Valentino mendesah sambil mengusap hidungnya, lalu melangkah ke dalam halaman rumah. Dia menutup pintunya dengan pelan, seolah-olah membendung seluruh keributan di dunia luar dengan pintu ini. Seluruh halaman sunyi senyap dan membuat orang rileks. Valentino berjalan dengan pelan sambil meraba segala sesuatu yang terasa tidak asing. Saat melewati ayunan, tiba-tiba dia tidak tahan ingin duduk di sana. "Ok!" Ayunan tua berderit seperti sedang memprotes berat badan Valentino. Valentino menggelengkan kepala sambil tersenyum getir. Dia menyalakan sebatang rokok dan memandang halaman ini dengan tenang. Nostalgia benar-benar membuat orang sedih. "Kakek, sekarang aku sudah bisa merokok. Kenapa kakek tidak keluar dan memarahiku?" Valentino merokok dengan tenang sambil mengenang masa lalu. Setelah habis, dia memadamkan puntung rokoknya, tetapi tidak membuangnya di tanah. Dengan hati-hati dia simpan di saku. Lalu perlahan dia bangkit berdiri. Seindah-indahnya masa lalu, itu tetap hanyalah masa lalu. Masih ada banyak hal yang harus dia lakukan. "Setelah membawa Angel masuk ke keluarga Wijaya, aku pasti akan langsung bawa untuk kakek lihat. Meskipun dia tidak punya kemampuan yang sangat hebat, dia sangat bijaksana, sangat cantik, juga sangat baik padaku. Selain itu, dia sudah hamil. Kakek akan segera punya cicit. Kakek pasti sangat menanti-nantikannya, kan?" Valentino mendesah, lalu memasuki ruangan yang tidak asing baginya. Dia sangat akrab terhadap segala sesuatu di tempat ini. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak datang, dia masih bisa berjalan ke dalam ruangan dengan mata terpejam. Pada saat ini, peta denah di kain itu terngiang dalam benaknya. Setelah beberapa bulan, akhirnya dia berkesempatan masuk ke tempat ini lagi. Dalam hatinya sangat bersemangat. Saat melintasi koridor, dia memikirkan denah rumah Tuan Besar Wijaya dan langsung berjalan ke suatu arah. Dengan jelas dia ingat bahwa peta denah di kain itu sebenarnya membentuk huruf W. Jika dilihat dari atas, kerangka koridor halaman ini juga sangat mirip huruf W. Namun, Valentino tidak terlalu memperhatikannya saat masih kecil. Hal pertama yang terpikir olehnya adalah titik tengah dari huruf W. Dia berjalan ke tempat tujuannya, langsung membuka pintu dan masuk ke ruangan. Ini adalah ruang penyimpanan barang yang hanya dilengkapi satu jendela ventilasi. Ada beberapa pot bunga, pipa air dan barang lainnya. Isinya sangat berantakan. Ini hanya sebuah ruang penyimpanan barang yang sudah tidak terpakai,
sama sekali tidak akan menarik perhatian orang lain. Kalau bukan karena peta denah di kain itu, Valentino tidak akan pernah menaruh perhatian pada ruangan ini. Dia menyalakan senter ponsel dan mencari di dalam ruangan. Dia punya firasat bahwa segalanya akan terungkap setelah dia menemukan barang peninggalan kakek. Termasuk penyebab kematian kakek yang sesungguhnya, serta rahasia dari keluarga Wijaya. Pada saat itu, kebenaran Hendrik juga dapat dibuktikan. Meskipun ruangan ini hanya seluas beberapa meter persegi, kalau ingin mencari sesuatu, itu sama seperti mencari jarum di tumbukan jerami. Namun, berdasarkan pengalaman di aula leluhur rumah keluarga Wijaya, menurut Valentino, kemungkinan besar barang peninggalan Tuan Besar Wijaya disembunyikan di balik lantai atau dinding. Valentino menemukan sebuah palu kayu, lalu dia bungkus kepala palu dengan kain. Dia mulai menggeledah. Dalam situasi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain menggeledah setiap tempat dengan teliti. Tidak satu pun tempat yang boleh diabaikan. Kalau tidak, mudah sekali akan terlewatkan. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Valentino mengetuk semua ubin lantai satu persatu. Kalau ada sesuatu di bawah lantai, ubinnya pasti kosong. Ubin kosong dan ubin padat akan mengeluarkan bunyi yang sangat berbeda saat diketuk. 15 menit kemudian, dia sudah mengetuk sudut ruangan terakhir. Lalu dia berdiri tegak dengan tidak berdaya. Dia sudah mengetuk semua ubin lantai di ruangan, tetapi tidak ada hasilnya. Tidak ada satupun barang yang ditemukan. Dia tetap tidak patah semangat. Kalau barang peninggalan Tuan Besar Wijaya berhasil ditemukan dengan begitu mudah, mungkin itu sudah didapatkan oleh Timothy dan yang lainnya. Tok, tok, tok. Setelah merenung sejenak, Valentino mulai mengetuk dinding dari sudut ruangan. Dia berencana mengetuk semua dinding untuk menggeledah ruangan. Kalau di balik dinding juga tidak dapat menemukan apa-apa, berikutnya dia berpikir untuk menggeledah langit-langit ruangan. Bagaimanapun, hari ini dia harus menemukan barang peninggalan Tuan Besar Wijaya. Tok, tok, tok. Suara ketukan dinding bergema di seluruh ruangan. Dia terdiam dan mendengarkannya dengan saksama. Tok, tok, pong. Tiba-tiba terdengar sebuah suara janggal yang menarik perhatiannya. Dia menjadi tegang. Setelah mengambil napas, dia mengetuk tempat itu beberapa kali lagi menggunakan palu kayu. Tok, tok, pong. Kali ini dia ketuk dengan sangat lambat sehingga bunyinya juga sangat pelan. Bunyi yang terakhir jelas adalah bunyi gaungan. Meskipun sangat pendek, itu berarti ubin dinding di depannya ini bukan ubin padat. Dia menoleh ke samping dan melihat ada sebuah lemari usang. Detik berikutnya, dia langsung maju dan menggeser lemarinya ke samping tanpa mengindahkan debu di lemari. Kemudian, dia mengambil palu kayu lagi untuk mengetuk dinding di belakang lemari. Pong! 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 Ada 3 bunyi kerdam berturut-turut, artinya isinya pasti kosong. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengambil palu besi untuk memukul ubin dinding itu. Pong! Pong! Krak! Setelah beberapa pukulan palu, ubin dinding langsung hancur berkeping-keping. Bab 1014, jalan sudah ditata. Muncul sebuah lubang persegi 4 di dinding. Valentino bergegas mengulurkan tangan untuk menggeser serpihan ubin di sekitar lubang. Memang ada sesuatu. Dia menghela napas panjang setelah melirik ke dalamnya. Lalu dia mengeluarkan sebuah bungkusan kain. Rasanya lumayan berat. Tanpa berpikir panjang, dia langsung membuka berlapis-lapis kain, lalu menampakkan isi di dalamnya. "Shh, cap keluarga!" seru Valentino dengan kaget sambil membelalakan matanya. Di atas kain di tangan Valentino ada sebuah stempel seukuran tapak yang terbuat dari giok berkualitas tinggi. Pengerjaannya sangat halus. Setiap ukirannya sangat luar biasa. Perlahan-lahan, Valentino mengambil stempel itu dan melihat bagian dasarnya. Dengan jelas dia melihat ada kata Wijaya. Ini memang adalah cap keluarga Wijaya. Cap keluarga melambangkan kepala keluarga itu sendiri.
Bahkan perkumpulan tetua keluarga Wijaya yang terhormat juga harus tunduk pada perintah dari cap keluarga. Sama sekali tidak berlebihan jika dikatakan cap keluarga dari keluarga Wijaya sama seperti stempel pusaka kerajaan. Pemilik stempel tersebut dapat menguasai seluruh keluarga Wijaya secara sah. Namun, Valentino ingat sepertinya cap keluarga ini telah hilang di saat dia berumur belasan tahun. Pada saat itu, Tuan Besar Wijaya bahkan mengadakan rapat besar keluarga untuk membicarakan hal tersebut. Masalah ini sangat heboh pada saat itu. Banyak ruangan orang yang digeledah secara total. Bahkan Pulau Wai keluarga Wijaya juga digeledah habis-habisan. Semua orang sibuk mencari cap keluarga tersebut. Namun, pada akhirnya juga tidak membuahkan hasil. Stempel itu sama sekali tidak ditemukan. Akan tetapi, Valentino tidak menyangka cap keluarga ini ternyata telah disembunyikan oleh Tuan Besar Wijaya. Lebih tak terpikirkan lagi bahwa ini adalah siasat yang telah Tuan Besar Wijaya buat di jauh hari. Mungkin tidak hanya Valentino, tetapi seluruh keluarga Wijaya juga tidak kepikiran. Anggota keluarga cabang seperti Timothy tidak tahu, Hendrik tidak tahu dan Nyonya Besar Wijaya juga tidak tahu. Bahkan Valentino juga baru mengetahuinya sekarang. Ternyata Tuan Besar Wijaya sudah menyusun siasatnya sejak 10 tahun yang lalu. Lelaki tua yang berpandangan jauh ini sungguh berpikiran cermat. Sekarang Valentino sudah memperoleh cap keluarga, maka tidak ada orang yang berani berkomentar lagi saat dia memimpin keluarga Wijaya. Cap keluarga yang seperti stempel pusaka kerajaan ini melambangkan kekuatan yang tak terbayangkan. Pemilik cap keluarga bagaikan penguasa dunia. Kakek, terima kasih kakek telah menata semua jalannya untukku. Aku tidak akan pernah mengecewakan kakek. Valentino membungkuk hormat pada cap keluarga tersebut. Lalu dia mengambilnya dan hendak pergi. Baru berjalan 2 langkah, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya karena kepikiran sesuatu. Apakah Tuan Besar Wijaya menyusun siasat cermat seperti ini hanya untuk meninggalkan cap keluarga pada Valentino? Kalau memang sesederhana itu, mengapa Tuan Besar Wijaya tidak langsung menyuruh Hendrik memberikan cap keluarga ini padanya? Mengapa harus disimpan di tempat ini agar Valentino cari sendiri? Bagaimana kalau Valentino tidak datang ke tempat ini karena tidak berhasil menemukan kain itu? Selain itu, juga ada risiko akan ditemukan oleh Timothy dan yang lainnya. Mungkinkah cap keluarga ini hanyalah umpan yang tampak di muka? Berpikir demikian, Valentino memutar kepalanya perlahan dan kembali menatapi lubang persegi itu. Setelah meletakkan cap keluarga Wijaya di samping dengan pelan, dia mengulurkan tangannya lagi untuk membersihkan serpihan ubin di dalam lubang. Telapak tangannya terus meraba-raba untuk melihat apakah ada yang terlewatkan. Namun, setelah meraba selama hampir 2 menit, tetap tidak ada hasilnya. Sama sekali tidak ada sesuatu di dalam sana. Mungkinkah aku berpikir terlalu banyak? Valentino bergumam sambil mengerutkan alis, perlahan-lahan menarik kembali tangannya. Dalam keadaan normal, tidak hanya Valentino saja yang dapat menemukan cap keluarga ini. Anggota keluarga Wijaya yang lain juga berpeluang untuk menemukannya. Di tengah prosesnya, Tuan Besar Wijaya tidak meninggalkan sepatah kata pun, juga tidak menyatakan barang tersebut diberikan untuk siapa. Tuan Besar Wijaya jelas berwaspada dalam bertindak sehingga tidak meninggalkan sedikit pun petunjuk lisan. Kemungkinan besar adalah mengantisipasi barang tersebut didapatkan oleh Timothy dan yang lainnya. Kalau aku adalah Timothy, apa yang akan kulakukan setelah menemukan tempat ini? Valentino bergumam sambil menganalisisnya dalam benak. Kalau Timothy dan yang lainnya mendapatkan cap keluarga ini, mereka pasti akan sangat girang dan langsung menggunakannya untuk meraih posisi kepala keluarga tanpa sempat melihat hal lain. Mereka juga pasti akan berpikir bahwa ini adalah satu-satunya barang peninggalan Tuan Besar Wijaya. Akan tetapi, Valentino mengetahui lebih banyak informasi daripada mereka. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa masalah ini tidak akan sesederhana itu. Tuan Besar Wijaya tidak mungkin hanya meninggalkan cap keluarga padanya. Tiba-tiba, Valentino kepikiran sesuatu, lalu dia menoleh pada cap keluarga di atas meja. Tadi saat dia ambil, sepertinya bagian depan stempel itu mengarah ke dalam.
Setelah memandangi kerangka dan penataan di dalam ruangan, sudah ada jawaban dalam hatinya. Sekali lagi dia maju dan mengulurkan tangannya ke dalam lubang dan meraba ubin dinding di paling dalam. Tidak ada apa-apa setelah diraba sekilas. Namun, setelah diraba dengan saksama, akhirnya dia menemukan bagian yang tidak datar. Dia menyalakan senter ponselnya untuk menerangi bagian dalam lubang. Ada beberapa lubang kecil di ubin dinding paling dalam yang tampak umum, seperti gelembung yang terbentuk saat proses pembakaran ubin. Valentino mendorong ubin dinding tersebut, tetapi ubinnya tidak bergeser sedikit pun. Kemudian, dia mengambil cap keluarga untuk melihat bagian dasarnya, lalu dibandingkan dengan lubang kecil di ubin dinding. Semakin dilihat, semakin dia merasa ada rahasia di baliknya. Jakunnya bergerak saat dia menelan ludah. Tiba-tiba hatinya sedikit gugup dan gundah. Kemudian, dia mengambil cap keluarga itu dan dimasukkan kembali ke dalam lubang dengan posisi bagian depannya menghadap ke dalam. Seiring stempel bergerak maju secara perlahan, suasana hatinya semakin gelisah. Meskipun sifatnya yang kalem, dia juga tidak dapat tenang di saat hendak mengetahui jawabannya. Tap! Pada akhirnya, stempel itu menyentuh ubin dinding yang paling dalam. Valentino tidak berhenti, melainkan terus mendorongnya ke dalam. Tap! Tiba-tiba terdengar bunyi nyaring seperti bunyi kunci yang berhasil dibuka saat membuka pintu. Hati Valentino terguncang. Dia punya firasat bahwa rahasianya akan segera terungkap. Valentino menghela napas, lalu menarik napas dalam-dalam. Sambil menahan napas, dia mendorong stempel itu ke depan. Kali ini, ubin di dalam berhasil didorong. Sebelumnya dia sudah menggunakan tenaga yang kuat untuk mendorongnya, tetapi tetap tidak bergerak sedikit pun. Namun, kali ini dia bahkan belum mengeluarkan sepertiga kekuatan dari yang sebelumnya, lalu ubin dinding itu bergerak perlahan-lahan. Hum! Hum! Serangkaian bunyi yang sangat rendah seperti bunyi gesekan mesin bergema di dalam ruangan. Bab 1015, minta ampun. Valentino bisa merasakan getaran di bawah kakinya. Untungnya saat ini Valentino berada di dalam ruangan. Kalau di pegunungan, dia pasti akan mengira getaran itu adalah tanah longsor. Suara gemuruh terus terdengar selama beberapa detik, sampai pada akhirnya suara itu berhenti. Tidak ada pintu rahasia maupun hal aneh yang muncul, semua tampak normal seperti tidak terjadi apa-apa. Valentino menunggu beberapa menit dengan tenang. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan cap besar dan memasukkan tangannya ke dalam lubang sambil meraba-raba. Pada saat ini, dia merasakan sebuah tombol yang empuk. Tanpa ragu-ragu, Valentino menekan tombol itu, kemudian dengan cepat menarik tangannya kembali. Krak! Tiba-tiba terdengar sebuah bunyi yang berasal dari atas kepala Valentino. Valentino mendongak dan melihat ke arah langit-langit. Dia melihat langit-langit di tengah ruangan bergerak secara perlahan, seperti dua buah pintu yang terbuka. Hal ini membuat Valentino terbelalak. Dia menelan ludah, matanya terus menatap langit-langit sampai tidak berkedip. Seiring papan langit-langit terbuka, ada sebuah kotak yang sangat indah turun dari dalam. Kotak itu berbentuk persegi sebesar 5 inci. Di atasnya terdapat ukiran yang cukup sederhana. Kotak itu tampak sudah tua. Ada sebuah ring yang terikat dengan benang tipis di atas kotak tersebut, membuatnya tergantung di udara. Karena tarikan benang inilah yang membuat kotak itu dapat turun secara perlahan. Valentino menghela napas di dalam hatinya. Dia berpikir, demi meninggalkan sesuatu untuk dirinya, Tuan Besar Wijaya sampai menggunakan mekanisme semacam ini. Tuan Besar Wijaya benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati. Membuat mekanisme semacam ini pasti tidak mudah dan dibutuhkan usaha yang besar. Valentino melangkah ke depan, membuka simpul tali yang terikat pada kotak itu dan kemudian mengambilnya. Kotak itu tidak seberapa berat, bahkan tidak seberat cap keluarga. Namun Valentino tahu, barang-barang yang ada di dalam kotak itu pasti lebih berharga dibandingkan dengan cap keluarga. Jika tidak begitu,
Tuan Besar Wijaya tidak mungkin membuat cap keluarga itu sebagai alat untuk mendistraksi. Cap keluarga memang alat yang penting, maka bisa dibayangkan, kotak yang di depan Valentino pasti jauh lebih penting lagi. Pemikiran Tuan Besar Wijaya adalah, cap keluarga bisa saja diambil, tapi dia tidak ingin kotak yang ada di hadapan Valentino itu diketahui oleh orang lain. Valentino sedikit mengguncangkan kotak itu, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang ada di dalamnya. Ada semacam teka-teki di bagian depan kotak, terdiri dari 9 kotak 3x3. Menurut Valentino, teka-teki itu seperti bob puzzle, tapi dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Master Bo adalah seorang pengrajin yang sangat terampil, karyanya bisa dibilang sangat melegenda. Valentino melihat ada 2 kalimat kecil di kedua sisi 9 kotak tersebut. Jika dibuka secara paksa, isinya akan hancur dengan sendirinya. Kalimat yang tidak begitu panjang ini membuat perasaan Valentino sedikit bergejolak. Kalimat yang ditulis tangan itu adalah tulisan Tuan Besar Wijaya. Tuan Besar Wijaya ternyata sangat berhati-hati. Bahkan jika Valentino yang mendapatkan kotak tersebut, dia tetap tidak bisa melihat isinya secara langsung. Bisa dipastikan bahwa di dalamnya terdapat semacam alat penghancur otomatis. Valentino tidak merasa aneh, karena memang dari zaman dahulu, metode semacam itu sudah ada. Zaman dahulu, ketika mengirim informasi yang sangat rahasia, mereka pasti menggunakan metode ini. Biasanya, di dalamnya terdapat semacam bubuk mesiu. Jika membuka kotak secara paksa, kemungkinan besar bubuk mesiu itu akan terbakar secara otomatis, membuat barang-barang yang ada di dalamnya terbakar tanpa sisa. Valentino tidak berani gegabah. Entah apakah tulisan Tuan Besar Wijaya itu asli atau palsu, yang pasti Valentino tidak bisa bertindak sembarangan. Valentino menebak bahwa semakin Tuan Besar Wijaya berhati-hati, itu menandakan bahwa barang yang ada di dalamnya sangat berharga. Valentino meletakkan kotak kecil dan cap keluarga itu ke dalam kantong plastik hitam, kemudian dia bersiap untuk pergi dari sana. Dengan adanya 2 benda ini, Valentino yakin bahwa tidak akan ada benda lainnya. Sebelum pergi, Valentino sekali lagi menekan tombol yang ada di dalam lubang. Setelah 2 buah benang yang muncul di langit-langit itu naik, papan langit-langit itu pun perlahan-lahan menutup. Dan batu bata yang awalnya berada di dalam dinding akhirnya bergerak maju. Setelah terdengar bunyi klik, posisinya kembali seperti semula. Namun, dinding bagian luar yang sudah dihancurkan oleh Valentino tidak dapat berubah ke bentuk semula. Valentino akhirnya menggeser lemari untuk menutupi lubang tersebut. Bahkan jika keluarga Wijaya mengetahui ada lubang di sana, Valentino juga tidak peduli. Mereka tidak mendapatkan cap keluarga, jadi mereka tidak bisa membuka mekanisme yang ada di dalamnya. Valentino berjalan keluar dari tempat penyimpanan dan menuju ke halaman. Di sana dia kembali menyalakan sebatang rokok. "Kakek, barangnya sudah berhasil aku ambil. Anda tidak perlu khawatir lagi." Valentino mendongak, ada kilauan di matanya. Dengan cepat Valentino mengelap kotak itu sampai bersih. Setelah itu, Valentino menatap aula lekat-lekat, sebelum akhirnya dia menarik pintu dan pergi dari sana. Pada saat ini, di aula berkabung yang dibuat oleh Timothy untuk Valentino. "Bam!" Chris menendang tubuh Timothy sampai membuatnya bertulu di depan foto hitam putih Valentino. "Apa yang kamu lakukan?" Ayah Timothy menunjuk Chris sambil berteriak. "Apa yang aku lakukan?" Chris cemberut, kemudian dia berkata, "Dulu dia pernah berkata, kalau dia kalah dari Kak Valentino, dia akan berlutut dan sujud di hadapan Kak Valentino. Apakah kalian semua lupa? Kalian mungkin lupa, tapi aku tidak. Cepat sujud." Sikap Chris sangat kejam. Dia memukul kepala Timothy dengan pistol. Timothy gemetar ketakutan. Meskipun merasa tertekan, dia juga tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa sujud di depan foto Valentino. Anggota keluarga Wijaya lainnya merasa ketakutan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan omong kosong. Keadaan semacam ini sama saja dengan merugikan si pemberani. Siapapun yang berani maju, Chris pasti langsung mengarahkan pistolnya ke orang tersebut.
Jadi, demi keselamatan diri mereka sendiri, tidak ada satupun dari keluarga Wijaya yang berani membelat Timothy. Timothy merasa frustrasi, tapi dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa sujud menyembah foto Valentino. Timothy yang membuat aula berkabung ini untuk Valentino, sekarang dia juga yang sedang menanggung akibatnya. Kak Tommy, aku salah, aku benar-benar salah. Timothy berlutut dan memohon, kelihatannya sangat tulus. Tidak ada belas kasihan di wajah Chris, dia tidak menoleransi sedikit pun. Chris sudah melihat banyak sekali kehidupan dan kematian, kondisi Timothy di depannya tidaklah seberapa. Ketika melihat adegan ini, orang-orang yang berada di sana berusaha untuk tetap diam dan tidak berani berbicara. Ketika Valentino kembali ke aula berkabung, Timothy baru saja selesai bersujud, tapi dia masih diam di tempat. Sedangkan yang lainnya tidak ada yang berani kemana-mana, mereka berdiri di tempat sambil menatap Valentino. Melihat Valentino datang, ekspresi semua orang dari keluarga cabang keluarga Wijaya seketika menjadi sangat pucat. Valentino sudah kembali dari ruangan Tuan Besar Wijaya, yang artinya Valentino pasti sudah mendapatkan jawaban yang dia cari. Bab 1016, menjalankan hukuman. Sementara, begitu Valentino mengetahui jawaban, hasil akhir apa yang akan menanti mereka? Mereka tidak berani membayangkan, hanya bisa menunggu dengan gugup. Valentino meletakkan sepasang tangan di belakang punggung. Dia mengamati seluruh lokasi, terlihat tatapan sinis di dalam matanya. Keturunan ketiga keluarga Wijaya, Timothy sudah menyakiti senior. Sebagai keluarga cabang Wijaya, dia malah membunuh anggota keluarga utama. Sesuai dengan hukum keluarga Wijaya, Timothy dijatuhkan hukuman mati atas kesalahan yang diperbuatnya. Timothy harus mati hari ini. Begitu Valentino melontarkan ucapan tersebut, banyak orang menghela napas lega. Setidaknya, kondisi masih belum mencapai tahap yang paling buruk. Sementara, Timothy dan orang tuanya tiba-tiba melebarkan mata mereka. Rasa takut juga memenuhi hati mereka. Tommy, kenapa kamu bisa membunuh Timothy? Raut wajah orang tua Timothy terlihat sangat gugup. Valentino meliriknya sekilas, lalu berbicara dengan nada menyindir. Aku bukan datang untuk berdiskusi dengan kalian. Aku datang untuk memberitahu kalian. Nada bicara terdengar sangat ketus, bahkan terdengar sedikit arogan. Aku ingin membunuhmu. Aku hanya datang untuk memberitahumu saja. Nada bicara ini sungguh sombong. Namun, tidak ada orang yang berani untuk tidak tunduk. Setidaknya saat ini, keluarga cabang Wijaya sama sekali tidak ada orang yang berani maju memohon pengampunan untuk Timothy. Sekarang, asal mereka bisa melindungi diri sendiri, mereka juga sudah termasuk sangat beruntung. Mereka juga tidak memiliki waktu untuk mengurus hidup matinya orang lain. Ayah, selamatkan aku. Tetua pertama selamatkan aku. Dia akan membunuhku. Dia benar-benar akan membunuhku. Raut wajah Timothy terlihat sangat ketakutan. Dia juga tidak berhenti menangis keras. Ekspresi wajah tetua pertama tampak masam. Dia berjalan maju dan memberanikan diri untuk berkata, hanya kepala keluarga dan perkumpulan tetua baru berhak menjalankan hukuman keluarga Wijaya. Tuan muda Tommy memang pernah menjadi calon penerus kepala keluarga, tapi pada akhirnya, kamu masih belum pernah menjadi kepala keluarga yang sebenarnya. Jadi, saat ini, Tuan muda Tommy masih tidak berhak untuk memberi hukuman kepada Tuan muda Timothy. Kalau ingin memberi hukuman juga bisa, harus melewati proses pemungutan suara perkumpulan tetua keluarga Wijaya. Dengan begitu, hukuman baru bisa dijalankan. Ucapan tetua pertama memang masuk akal. Orang-orang tidak bisa mencari kesalahan apapun dari ucapannya. Bahkan tetua kedua dan tetua keempat yang mendukung Valentino juga terdiam saat ini. Timothy menghela napas panjang. Akhirnya, rasa takut di hatinya sudah mulai memudar. Dalam perkumpulan tetua keluarga Wijaya, 2 orang mendukung Valentino, 2 orang bersikap netral, dan sisa 2-nya lagi mendukung Timothy. Pada kondisi seperti ini, 2 lawan 2 sama sekali tidak bisa menentukan hasil pemungutan suara. Oleh sebab itu, pada akhirnya, masalah pasti akan dilupakan.
Chris yang melihat dari samping merasa sangat tidak puas. Dia tak kuasa untuk bergumam. Kak Valentino agak bimbang dalam membuat keputusan. Kalau aku pasti akan langsung menembak mereka semua, tidak akan memberi mereka kesempatan untuk omong kosong. Namun, Danu malah sedikit menggeleng dan berkata, bagaimanapun, ini adalah keluarga Kak Valentino, jadi dia pasti tidak boleh menggunakan cara seperti itu. Kalau Kak Valentino menembak mereka semua, keluarga Wijaya di Kota Kama benar-benar hanya akan tersisa nama saja. Danu berpikir lebih teliti daripada Chris, makanya dia juga bisa menebak beberapa pemikiran Valentino. Bisnis keluarga Wijaya di Kota Kama besar, banyak bisnis yang perlu diurus oleh anggota keluarga sendiri. Hal yang paling penting adalah orang-orang ini juga memiliki hubungan darah dengan keluarga Wijaya. Jadi, tak peduli apapun yang terjadi ataupun demi Tuan Besar Wijaya, Valentino juga tidak mungkin menghabisi seluruh anggota keluarga Wijaya. Sebagai keturunan keluarga Wijaya, tidaklah masuk akal apabila dia menghabisi anggota keluarga Wijaya dengan tangan sendiri. Oleh sebab itu, hanya bisa menggunakan cara pelan seperti ini, membuat seluruh keluarga Wijaya tunduk. Ini barulah strateginya. Chris sedikit mengerutkan alis, lalu melambaikan tangan dan berkata, pokoknya aku tidak mengerti hal yang berbelit-belit, panggil aku apabila perlu aku untuk menembak. Peluru aku sudah tidak bisa bersabar lagi. Lokasi kembali terasa hening. Tetua pertama merasa sangat gembira lantaran dirinya sudah mengalahkan Valentino. Dia ingin melihat bagaimana Valentino mengatasi masalah ini. Kecuali Valentino murka, turun tangan langsung untuk menghadapi seluruh keluarga Wijaya dan menghabisi ratusan anggota keluarga cabang. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa menduduki posisi kepala keluarga Wijaya. Kalau tidak bisa menduduki posisi kepala keluarga, dia tentu tidak memiliki kualifikasi menggunakan hukuman keluarga Wijaya untuk menghukum Timothy. Sementara itu, ketika menghadapi rasa penuh percaya diri tetua pertama, Valentino malah tiba-tiba mengangkat ujung bibirnya ke atas dan tertawa sejenak. Ini adalah strategi kalian? Valentino berbicara dengan nada datar. Sayangnya, hal ini terlihat sangat lucu bagiku. Katamu, bukan kepala keluarga Wijaya, jadi tidak bisa menggunakan hukuman keluarga Wijaya. Kalau begitu, kamu beritahu aku, bagaimana caranya baru bisa menduduki posisi kepala keluarga? Selesai Valentino berbicara ketus, tetua pertama awalnya merasa kaget, disusul raut wajahnya juga berubah serius. Kedudukan kepala keluarga Wijaya, kandidat akan memiliki sebuah masa evaluasi. Setelah berakhirnya masa evaluasi dan nilai mencukupi, baru bisa menduduki posisi kepala keluarga Wijaya. Tetua pertama berbicara dengan nada serius. Bagaimana dengan peraturan kedua? Valentino mendengus. Peraturan kedua? Tetua pertama terbengung sejenak, lalu mengatakan, keluarga utama maupun keluarga cabang Wijaya yang memiliki cap keluarga Wijaya baru bisa mewarisi kedudukan kepala keluarga Wijaya. Hanya saja, cap keluarga itu sudah hilang belasan tahun silam. Oleh sebab itu, Tuan Muda Tommy tidak perlu peduli dengan peraturan yang satu ini. Betul, cap keluarga sudah hilang dari dulu. Waktu itu, Tuan Besar Wijaya mengutus orang untuk menggali Pulau Weil, tapi cap masih tidak ditemukan. Cap keluarga sudah hilang, jadi peraturan itu juga bisa ditiadakan. Tidak tahu kenapa Tommy mengungkit peraturan yang satu ini? Hei, mungkin dia kira dirinya bisa mengeluarkan cap keluarga Wijaya. Setelah tetua pertama selesai melontarkan ucapannya, banyak anggota keluarga cabang Wijaya berbisik membahas masalah ini. Mengenai masalah menghilangkan cap keluarga, semua orang juga mengetahuinya. Masalah ini sudah bukanlah rahasia. Timothy semakin percaya diri lagi. Kalau cap keluarga masih ada, dia pasti sudah mendapatkannya. Namun, siapapun tidak menyadari, ketika Valentino mendengar pembahasan orang-orang, ekspresi mengejek di ujung bibirnya malah semakin mengental lagi. Kata siapa aku tidak memiliki cap keluarga? Ketika Valentino melontarkan ucapannya, jelas-jelas suaranya tidak besar, tapi ucapan tersebut terdengar bagai petir yang meledakkan tanah saja,
Seketika terdengar oleh seluruh anggota keluarga Wijaya. Ucapan itu sungguh mengejutkan, seolah-olah sudah menggemparkan dunia saja. Valentino, dia memiliki cap keluarga? Kalau memang seperti itu, hari ini Valentino pasti bisa menduduki posisi kepala keluarga Wijaya secara resmi. Pada saat itu, bukannya dia bisa menjatuhkan hukuman untuk Timothy? Kamu berbohong! Tatapan tetua pertama penuh dengan rasa curiga. Aku berbohong atau tidak, kalian bisa melihatnya dengan teliti. Valentino berbicara dengan nada ringan, lalu mengulurkan tangannya ke dalam kantong berwarna hitam. Saat ini, orang-orang baru menyadari, entah sejak kapan tangan Valentino menenteng sebuah kantong berwarna hitam, sepertinya terdapat sesuatu di dalamnya. Saat ini, orang-orang serentak menelan air liur mereka. Biug! Valentino mengulurkan tangan untuk mengeluarkan cap keluarga, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihat, cap kepala keluarga Wijaya! Valentino berteriak dengan suara rendah, lalu mengangkat cap dengan tinggi. Saat ini, bayangan tubuh Valentino seolah-olah berubah berkilauan, bahkan bentuk tubuhnya juga semakin tinggi saja. Dia bagai dewa yang turun ke dunia saja. Sekujur tubuhnya memancarkan cahaya kilau. Bayangan tubuh besar dan tinggi membuat orang-orang tidak berani melihatnya. Cap di tangannya sudah pasti bukanlah cap resmi keluarga Wijaya yang bisa dipalsukan. Cap itu bagai dekret saja, membuat orang-orang merasa ketakutan. Dag! Anggota keluarga Wijaya awalnya merasa kaget. Kemudian, mereka serentak berlutut menghadap Valentino. Mereka bahkan menempelkan kepala mereka ke atas tanah. Keberadaan cap keluarga Wijaya bagai token saja. Melihat cap kepala keluarga sama seperti sedang melihat kepala keluarga Wijaya saja, siapa juga yang berani untuk tidak berlutut? Bab 1017, Hormat Kepala Keluarga. Saat ini, tak peduli keluarga cabang Wijaya, bawahan keluarga Wijaya, termasuk ayah Timothy, semuanya serentak berlutut. Meskipun mereka merasa tidak puas dan tidak ingin berlutut kepada Valentino. Namun saat ini, mereka tidak memiliki pilihan. Meski Valentino hanyalah seorang pengemis, asalkan ada cap keluarga di tangannya, itu sama seperti menteri penyidik yang memegang pedang berharga. Tidak ada orang yang berani bersikap semena-mena di hadapan cap keluarga. Ini adalah peraturan kekal keluarga Wijaya. Setiap anggota keluarga Wijaya wajib menaatinya. Jika ada yang berani melanggar sedikit saja, orang itu harus mati. Seketika, hampir 1000 orang di tempat itu semuanya serentak berlutut di hadapan Valentino. Timothy, perkumpulan tetua keluarga Wijaya, beberapa pelayan, bahkan ibu kandung Valentino, dan orang tua Timothy semuanya berlutut dengan wajah lara. Dari seluruh anggota keluarga Wijaya, hanya Nyonya Besar Wijaya saja yang sedang duduk di atas kursi roda. Sementara, yang lain semuanya sudah berlutut. Para tamu di kota Kamal yang melihat, semuanya merasa sangat kaget. Anggota keluarga Wijaya yang berlutut seperti ini bisa menandakan banyak hal. Menandakan akan ada orang baru yang menjabat posisi kepala keluarga di keluarga Wijaya dan juga menandakan formasi keluarga Wijaya akan segera berubah. Bahkan juga menandakan formasi di kota Kamo dan banyak tempat di negara Nagon akan segera diganti oleh Valentino. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mendapatkan cap keluarga Wijaya? Ini tidak mungkin. Timothy memang sudah berlutut di lantai, tapi dia tetap tidak bersedia untuk menerima kenyataan ini. Sebenarnya, dia juga pernah diam-diam pergi ke kediaman Tuan Besar Wijaya, tetapi setelah pergi berkali-kali, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya, Timothy terpaksa menyerah. Dia juga sudah menerima kenyataan bahwa keluarga Wijaya kehilangan cap itu. Namun saat ini, Valentino malah mengeluarkan cap keluarga Wijaya. Bagaimana mungkin? Kenapa barang yang sudah dicari sangat lama dan tidak bisa ditemukan itu, malah bisa dikeluarkan Valentino dalam setengah jam? Bukan hanya Timothy saja yang tidak percaya. Selain merasa kaget, sebenarnya sangat banyak keluarga cabang Wijaya juga merasa sedikit curiga.
barang yang sudah menghilang selama belasan tahun malah muncul kembali. Hal ini memang sedikit tidak masuk akal. Tuan Muda Tommy, apakah hamba boleh? Tetua pertama berlutut di lantai, lalu bertanya dengan terbata-bata. Valentino tersenyum sinis, lalu berteriak. Kalau aku memperlihatkannya kepadamu, apa kamu memiliki keberanian untuk menyentuhnya? Tetua pertama seketika terdiam. Cap keluarga Wijaya tidak bisa disentuh oleh siapa saja. Kalau Valentino bersedia membiarkan tetua pertama untuk memeriksanya, dia akan mengamatinya dengan sungguh-sungguh. Tommy, kalau kamu tidak menyembunyikan sesuatu, kenapa kamu tidak berani membiarkan tetua pertama untuk memeriksanya? Ayah Timothy sedikit menggertakkan gigi dan memberanikan diri untuk berteriak. Ujung bibir Valentino sedikit melengkung, dia tersenyum ringan dan berkata, Baiklah, aku akan memuaskan kalian hari ini. Selesai berkata, Valentino perlahan meletakkan cap keluarga. Sementara itu, tetua pertama lekas berdiri dan datang ke sisi Valentino, berencana untuk menerima cap itu. Namun, tetua pertama lekas menarik kembali telapak tangannya, lalu mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka telapak tangannya hingga bersih. Kali ini, sepasang tangannya baru menerima cap keluarga. Dia seolah-olah sedang menerima barang berharga langka yang harganya selangit saja. Sementara, tatapan semua orang di tempat tertuju pada telapak tangan tetua pertama. Asli atau palsunya cap keluarga akan diketahui setelah diuji oleh tetua pertama. Tetua pertama dengan penuh hati-hati mengambil cap keluarga. Pada saat memegangnya, hatinya spontan merasa terkejut. Tidak ada orang yang bisa dan berani memalsukan cap keluarga Wijaya. Siapa yang berani memalsukan, pasti akan dihukum mati. Sementara, berat cap ini sangat akurat, sebesar 3,3 kilogram, tidak lebih dan juga tidak kurang sedikit pun. Ditambah lagi, cap yang dibuat dari bahan istimewa seperti ini juga memiliki tekstur yang sangat berbeda. Meski menggunakan batu giok berkualitas tinggi, sepertinya juga akan sulit untuk mencapai tekstur hangat dan lembut seperti ini. Telapak tangan tetua pertama memegang cap secara perlahan, dia lalu membolak-balik cap, memeriksa dengan hati-hati. Semakin dilihat, semakin dia merasa takut. Tak peduli dilihat dari sisi manapun, cap ini sudah pasti adalah cap keluarga Wijaya. Namun, cap ini sudah menghilang selama belasan tahun. Bagaimana caranya Valentino bisa mendapatkannya? Jangan-jangan, benda ini sama sekali tidak hilang, melainkan disimpan di dalam kediaman Tuan Besar Wijaya? Jika benar seperti itu, Tuan Besar Wijaya sangatlah licik, kan? Berhubung dia bisa memiliki cap keluarga, apa mungkin dia juga memiliki barang lainnya? Semakin dipikir-pikir, hati tetua pertama terasa semakin gugup. Tetua pertama, apa kamu sudah melihat dengan jelas? Valentino bertanya dengan nada menyindir dan suara ringan. Ucapan ini memotong pemikiran tetua pertama. Tetua pertama segera mengangkat kepala dan spontan mengangguk, lalu berkata, Sudah dilihat dengan jelas, sudah dilihat dengan jelas. Kalau begitu, coba kamu katakan, apakah itu asli atau palsu? Valentino menjerit. Bluk! Tetua pertama terkejut. Kemudian, kedua lututnya kembali berlutut di hadapan Valentino. Kedua telapak tangan menopang cap Pak Kamal, diangkat tinggi di atas kepala dan memberi hormat. Cap ini memang adalah cap keluarga Wijaya yang asli. Begitu tetua pertama melontarkan ucapan itu, semua orang di sana langsung merasa kaget. Para anggota keluarga cabang Wijaya semakin menundukkan kepala. Sementara, raut wajah Timothy sekeluarga malah terlihat sangat pucat. Tatapannya juga terlihat ketakutan. Cap keluarga itu asli. Siapapun tidak bisa menghalangi Tommy untuk menduduki posisi kepala keluarga. Semua anggota keluarga Wijaya memberi hormat. Valentino memberikan sebuah kantong berwarna hitam kepada Chris. Sepasang tangannya diletakkan di belakang punggung dan tatapannya mengamati sekeliling. Tidak ada satu orang pun yang berani mengangkat kepala untuk bertukar pandang dengan Valentino. Semua orang menyusutkan leher mereka layaknya burung puyuh kecil.
Mereka lebih mirip dengan para pejabat ahli sastra dan seni bela diri yang sedang menghadap kaisar. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu kuat. Valentino mengulurkan tangan untuk menerima cap keluarga Wijaya. Nada bicaranya terdengar arogan. Sekarang, aku akan menjabat sebagai kepala keluarga Wijaya. Siapa yang tidak terima? Aku, Tommy, menjabat menjadi kepala keluarga Wijaya. Siapa yang berani tidak terima? Begitu ucapannya dilontarkan, tidak ada orang yang berani menjawab. Semua anggota keluarga Wijaya merasa gemetar dan ketakutan. Sementara, para tamu yang datang ke kota Kama malah merasa kaget. Selain itu, penyesalan di hati Juen saat ini juga sudah mencapai klimaks. Jika waktu itu dia tidak membatalkan perjodohan dari kecil dengan Valentino, sekarang dia akan berubah menjadi istri dari kepala keluarga Wijaya. Valentino menjabat sebagai kepala keluarga Wijaya. Seketika, dia menguasai aset keluarga senilai triliun rupiah, kekayaan yang berlimpah, kekuasaan yang tinggi. Semua ini jatuh ke tangannya. Sementara, kedudukan orang-orang di sisi Valentino itu juga meningkat, menjadi atasan dari para bawahan. Namun sekarang, kesempatan ini sudah bukan milik Jien lagi. Jika bisa diulang, meski ada orang menaruh pisau di atas lehernya, Jien juga tidak mungkin membatalkan perjodohan sejak kecilnya dengan Valentino. Namun, berbicara banyak saat ini juga sudah tidak berguna lagi. Valentino juga sama sekali tidak akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Kami semua tidak memiliki pendapat lain. Tetua pertama terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara berat. Ketika menghadapi cap keluarga Wijaya, walau dia adalah tetua pertama dari perkumpulan tetua, dia juga tidak bisa menghalangi langkah Valentino. Hormat, kepala keluarga Wijaya! Selamat menduduki posisi kepala keluarga baru! Tanpa berbasa-basi, William langsung maju dan menundukkan kepala untuk memberi hormat kepada Valentino. Suara jeritannya juga semakin tinggi. Bab 1018, 3 dosa mematikan. Selamat kepada Ketua Tommy atas posisinya sebagai kepala keluarga yang baru. Selamat kepada Ketua Tommy atas posisinya sebagai kepala keluarga yang baru. Dalam seketika, semua anggota keluarga Wijaya pun memberikan hormat dan menyapa Valentino. Tidak hanya keluarga cabang dan bawahan keluarga Wijaya, bahkan Evan dan William yang merupakan prajurit keluarga Wijaya juga berlutut dan menyapa Valentino. Asalkan memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya, saat ini mereka semua harus menyaksikan pengangkatan kepala keluarga Wijaya yang baru. Teriakan selamat atas posisi sebagai kepala keluarga yang baru pun memenuhi ruangan dan memekakan telinga. Meskipun saat ini Valentino berdiri di atas lantai, auranya membuat orang-orang merasa harus menghormatinya. Kemudian, para tamu yang datang dari kota Kamo juga berbondong-bondong memberikan selamat. Mengenai hal ini, tidak ada yang berani mengabaikannya sedikit pun. Timothy telah merencanakan semuanya begitu lama, tapi pada akhirnya dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa dan malah menguntungkan Valentino. Dapat dibayangkan bagaimana kebencian dan kecemburuan yang dirasakan oleh Timothy. Namun, sekarang Timothy bahkan tidak punya hak untuk membuat keributan di hadapan Valentino. Tidak peduli seberapa marahnya Timothy, dia harus menahannya untuk sementara waktu. Saat ini, banyak bawahan keluarga Wijaya yang merasa bersyukur dan terharu. Kerajaan tidak bisa berjalan tanpa dipimpin seorang raja, keluarga tidak bisa berdiri tanpa dipimpin seorang kepala keluarga. Keluarga Wijaya merupakan keluarga besar yang memiliki bisnis besar di kota Kama. Sejak kepergian Tuan Besar Wijaya, tidak pernah ada lagi pemimpin yang menjabat di posisi tersebut. Akhirnya, hari ini mereka menyambut kepala keluarga yang baru dan membuat semua orang merasa sangat bersemangat. Keluarga Wijaya sudah lama berada di dalam kekacauan. Akhirnya, hari ini mereka menyambut datangnya seorang pemimpin yang baru. Mulai saat ini, Valentino akan meneruskan kejayaan keluarga Wijaya di kota Kama. Valentino juga akan menulis ulang sejarah keluarga Wijaya. Valentino meletakkan cap keluarga secara perlahan-lahan, lalu tatapannya melintasi kerumunan dan tertuju ke arah aula leluhur keluarga Wijaya. Papan nisan Tuan Besar Wijaya ditaruh di sana. Kakek,
Akhirnya aku berhasil memenuhi keinginan terakhir Anda. Valentino berbicara di dalam hati, lalu perlahan-lahan menenangkan dirinya. Saat seorang pejabat baru menjabat, mereka harus membuat 3 perubahan. Hari ini, Valentino menjabat sebagai kepala keluarga Wijaya, tentu saja dia harus membawa perubahan miliknya sendiri. Perubahan pertama adalah menghukum 1 orang untuk memperingatkan semua orang. Timothy harus bertanggung jawab atas semua dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Tidak ada aturan tanpa hukuman. Kalau Timothy tidak dihukum, kelak situasi keluarga Wijaya akan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Jadi, hari ini Timothy harus dihukum sebagai peringatan untuk yang lain. Sekarang, sebagai kepala keluarga Wijaya, aku akan menerapkan hukuman keluarga Wijaya kepada Timothy. Apa ada yang keberatan? Valentino menatap semua anggota keluarga Wijaya dengan tatapan penuh arti. Tidak ada yang berani menjawab. Bahkan ayah Timothy pun sama sekali tidak berani bersuara. Sebagai keluarga cabang, Timothy terus menyerang keluarga utama. Hal yang dilakukannya adalah pelanggaran, ini adalah dosa mematikan pertama. Timothy diam-diam mengutus orang untuk membunuh anggota keluarga Wijaya. Membunuh sesama saudara sendiri adalah dosa mematikan kedua. Sebagai keluarga cabang keluarga Wijaya, seharusnya Timothy berterima kasih kepada keluarga Wijaya atas semua yang diberikan kepadanya. Tapi dia malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Dia berambisi untuk merebut kedudukan dan kekuasaan. Tindakannya ini termasuk dalam konspirasi perebutan kedudukan, ini adalah dosa mematikan ketiga. 3 kesalahan dan semua pelanggaran yang diperbuatnya akan dihukum bersama-sama. Berdasarkan aturan keluarga Wijaya, dia harus dipenggal secara terbuka dan dijadikan sebagai contoh oleh publik. Timothy akan dipenggal. Pernyataan Valentino terdengar keras dan tegas. Saat mendengarnya, anggota keluarga Wijaya sangat ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab. Kalau ucapan ini keluar dari mulut Tommy yang berstatus sebagai putra keluarga Wijaya, semua orang akan menganggapnya sebagai lelucon belaka. Meskipun yang dikatakannya benar, tidak akan ada yang mematuhinya. Namun, sekarang dia adalah kepala keluarga Wijaya. Betapa pentingnya ucapan yang dilontarkan oleh seorang kepala keluarga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ucapannya sangatlah penting. Setiap kata yang diucapkan oleh Valentino terasa seperti sebuah palu berat yang menghantam hati semua orang. Kata-katanya membuat hati semua orang bergetar, bahkan jantung mereka berhenti berdetak untuk beberapa saat. Timothy kebingungan, kata penggal yang terakhir diucapkan oleh Valentino pun bergema cukup lama di dalam benaknya. Kata itu seperti gendang besar yang terus bergema dan membuat kepalanya berdengung. Apakah dirinya akan mati? Dia sudah kalah dan akan dibunuh oleh Tommy? Kak Tommy, aku menganggapmu sebagai kepala keluarga. Aku bersalah. Mohon berikan aku 1 kesempatan lagi. Kelak aku pasti akan mematuhi perintahmu. Kalau kamu menyuruhku ke timur, aku tidak akan ke barat. Aku akan mematuhi semua yang kamu perintahkan. Tolong ampuni aku. Saat ini, Timothy terlihat putus asa dan bercampur dengan permohonannya yang memelas. Suara tangisan Timothy yang memohon belas kasihan terdengar sangat tulus. Namun, Valentino tidak tersentuh. Dia tetap meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan wajahnya terlihat acuh tak acuh. Kalau Timothy tidak mati, posisinya sebagai kepala keluarga pasti tidak akan aman. Di mana aula penegak hukum keluarga Wijaya? Apalagi yang ditunggu? Tanya Valentino sambil mengerutkan alis. Baik, Ketua. Tidak berapa lama, 10 anggota aula penegak hukum keluarga Wijaya yang berpakaian hitam pun berjalan ke arah Timothy. Melihat sekelompok orang berpakaian hitam, Timothy merasa semakin ketakutan. Begitu dibawa ke aula penegak hukum keluarga Wijaya, nasib Timothy akan sulit terelakkan. Tommy, bukan, Ketua. Ketua, aku mohon kepadamu. Berikan anakku 1 kesempatan lagi. Aku mohon kepada Anda. Aku mohon. Ayah Timothy berlutut, lalu berjalan menghampiri Valentino. Bam!
Seorang anggota aula penegak hukum keluarga Wijaya maju dan menendang punggung ayah Timothy. Status ketua tak ternilai harganya. Jarak 3 meter sudah memasuki area terlarang. Siapapun yang mendekat tanpa izin harus dihukum. Suara anggota aula penegak hukum keluarga Wijaya sangat dingin dan wajahnya terlihat datar. Dia seperti iblis yang berdiri di samping Valentino. Tidak perlu terburu-buru. Setelah mengurus Timothy, aku baru membuat perhitungan denganmu. Kata Valentino dengan datar dan melirik ayah Timothy dengan sinis. Awalnya, dia yang diam-diam menyerang dan mencegah Valentino untuk mengungkapkan identitasnya di kota Neo. Ditambah, dia juga diam-diam menahan puluhan miliar mahar Angel. Katanya, Angel tidak punya hak untuk memasuki keluarga Wijaya. Sebenarnya, dia melakukan itu untuk menyerang Valentino. Setelah itu, dia mengutus Marco untuk menekan Hendrik dan Valentino. Valentino mengingat semua perbuatan mereka. Hukum! Tiba-tiba, Valentino membalikkan badan, lalu berbicara sambil menatap Timothy. Baik. 10 anggota aula penegak hukum keluarga Wijaya langsung menarik Timothy. Proses penegakan hukum yang terbuka seperti ini pasti akan diingat baik-baik oleh keluarga cabang keluarga Wijaya sehingga mereka tidak akan berani memiliki niat buruk lagi. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Saat ini, Timothy berada di dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berteriak tanpa sadar. Berlutut! Tiba-tiba, seorang anggota aula penegak hukum keluarga Wijaya maju, lalu menendang kaki Timothy. Saat lutut Timothy ditendang, dia langsung menekuk kakinya, lalu berlutut hingga mengeluarkan bunyi gedebuk dan menghadap ke arah Valentino. Meskipun biasanya anggota aula penegak hukum keluarga Wijaya memiliki status yang tinggi, mereka juga harus menyapa Timothy dengan hormat. Namun, semua itu sebelum Timothy melanggar peraturan keluarga. Sekarang, kepala keluarga Wijaya telah kembali. Ditambah, Timothy juga melakukan kejahatan besar. Meskipun dia memiliki status yang tinggi, saat ini dia hanyalah seorang pendosa. Salah seorang anggota aula penegak hukum keluarga Wijaya mengeluarkan sebuah parang lebar yang bersinar dingin.